Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pada malam hari ini kembali dengan kajian kitab kita, Kitabut Tauhid, karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Syekh Muhammad ismuhu Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi dari Bani Tamim, dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bani Tamim ini adalah kabilah yang paling keras dengan Dajjal. Nanti ada ketika Dajjal muncul, ada seorang pemuda dari Bani Tamim yang kemudian dia dibunuh oleh Dajjal, disuruh beriman kepada Dajjal dan dia tidak mau beriman, dibunuh oleh Dajjal dan mati, dan dihidupkan lagi oleh Dajjal, dan kemudian Dajjal meminta lagi untuk beriman karena dia telah menghidupkannya kedua kalinya. Maka kemudian justru dia bertambah keimanannya bahwasanya benar engkau adalah Dajjal yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Bani Tamim. Tayyib, pembahasan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah babu masyaallahu wa syi'ta. Bab perkataan seseorang masyaallah wa syi'ta. Masyaallah artinya sebagaimana kehendak Allah Ta'ala. Tayyib. Kemudian dia katakan wa syi'ta, dan kehendak Anda. Kata waw di dalam bahasa Arab ini mengandung makna penyamaan. Kata waw di dalam bahasa Arab mengandung makna penyamaan. Maka dia mengatakan, ya sebagaimana kehendak Allah dan kehendak Anda, katanya. Kalau kita bahasa Indonesia ya, sebagaimana kehendak Allah dan kehendak Anda. Dalam bahasa Arabnya masyaallahu wa syi'ta. Nah, ucapan ini adalah ucapan yang terlarang dan dia tergolong syirik kecil secara lafaz. Secara lafaz dia adalah syirik kecil. Tapi bisa jadi dia bermakna syirik besar ketika seseorang di sini meyakini bahwasanya seseorang tadi sama kedudukannya dengan Allah. Kalau secara lafaz saja tidak ada keyakinan menyamakan Allah dengan makhluknya tadi, nah ini syirik kecil, karena kaidahnya semua yang bisa menyampaikan kepada syirik besar maka dia adalah syirik kecil. Semua wasilah yang bisa menyampaikan kepada syirik besar maka dia adalah syirik kecil. Maka ucapan ini adalah ucapan yang terlarang. Tayyib. Adapun yang diperbolehkan adalah seseorang mengatakan masyaallah wahdah. Masyaallah wahdah, terserah Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, itu diperbolehkan. Atau diperbolehkan juga mengatakan terserah Allah Subhanahu wa taala, kemudian terserah Anda. Tayyib. Nah, ini dalam bahasa Arabnya masyaallahu summa kemudian. Tayyib. Jadi kehendak manusia itu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kehendak manusia itu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu boleh. Kalau kita katakan dalam bahasa Indonesia, ya sebagaimana kehendak Anda, sebagaimana kehendak Allah, dan kemudian sebagaimana kehendak Allah, kemudian kehendak Anda, itu diperbolehkan.
Yang tidak diperbolehkan adalah mengatakan sebagaimana kehendak Allah dan kehendak Anda. Itu tidak diperbolehkan karena di sini huruf waw bermakna menyamakan. Menyamakan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan syirik adalah menyamakan. Syirik adalah menyamakan. Kapan orang jatuh kepada kesyirikan? Ketika dia menyamakan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kalau dia menyamakan sesuatu dengan Allah tersebut seutuhnya, sepenuhnya, maka dia menjadi syirik besar. Tapi kalau dia menyamakan dengan Allah, dia menyekutukan Allah, dia berbuat syirik kepada Allah, tapi dia meyakini sesuatu tersebut di bawah Allah, masih di bawah Allah. Tayyib, sebagaimana seseorang meyakini sesuatu itu menjadi sebab. Tayyib, maka di sini dia menisbatkan sesuatu kenikmatan kepada sebab. Tayyib, menisbatkan sesuatu kepada sebab, misalnya menisbatkan kesembuhan. Tayyib, saya sembuh ini katanya ya berkat obat ini. Tayyib, obat ini yang kemudian menyembuhkan saya. Tayyib, maka ini dia menyamakan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi syirik kecil, bisa jadi syirik besar. Kalau dia meyakini bahwasanya yang menyembuhkannya itu adalah obat ini, bukan Allah. Jadi obat itu yang menyembuhkannya, bukan Allah. Tayyib, maka ini adalah syirik besar. Karena tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik dalam bab rububiyah. Seakan-akan ada sesuatu yang mentakdirkan, ada yang menyembuhkan, ada yang menghidupkan, ada yang mematikan, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dia menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, padahal yang menganugerahkannya tersebut adalah Allah. Bukan obat itu, bukan obat yang menganugerahkan kesembuhan, bukan. Bukan obat yang menganugerahkan kesembuhan, tapi yang menganugerahkan kesembuhan adalah Allah. Tayyib. Nah, dia di sini menisbatkan kepada sebab. Ya bisa jadi di sisi Allah, Allah menjadikan ini sebagai sebab. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak, bisa jadi dengan sebab lain. Dan Allah mampu menyembuhkan hambanya tanpa sebab, tanpa obat. Mampu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak semua sebab itu berfungsi. Tidak semua sunnatullah yang terjadi biasanya itu berfungsi. Ada kalanya api menjadi dingin, ada kalanya laut yang seharusnya dia selalu menyatu tapi kadang-kala dia terbelah. Tidak semua sebab ini berfungsi. Ada kalanya tidak difungsikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada seorang nabi dari Bani Israel yang ketika dia berperang, dan dia meminta kepada Allah untuk memberhentikan matahari, dan berhenti matahari. Jadi tidak semua sunnatullah ini berjalan begitu saja. Tayyib, artinya apa? Tidak boleh kita menisbatkan sesuatu yang itu menjadi hak Allah, sesuatu yang menjadi milik Allah, tidak boleh kita nisbatkan, tidak boleh kita sandarkan kepada selain Allah, dan menyandarkannya kepada selain Allah. Nah, disinilah letak kesyirikannya, syirik kecil. Tidak boleh kita menyandarkan kesembuhan kepada obat. Tetap saja kita sandarkan kesembuhan tersebut semata-mata kepada Allah. Rezeki yang kita dapatkan hari ini, besok atau lusa, itu semata-mata adalah anugerah dari Allah. Bukan karena kerajinan kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kesungguhan kita, bukan. Tapi semata-mata adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi kalau kita menisbatkan sesuatu tadi kepada selain Allah, maka hukumnya syirik kecil. Tapi kalau kita meyakini bahwasanya ini yang memberikan saya rezeki, ini yang memberikan saya rezeki, bukan Allah, ini syirik besar. Seakan-akan ada Tuhan selain Allah. Tayyib. Atau juga termasuk syirik kecil, ketika seseorang misalnya dukun mengatakan bahwasanya ini keris ini akan memberikan kesembuhan dengan izin Allah, katanya. Dia pakai dengan izin Allah. Ini kita membuat ritual-ritual ini hanya sebagai wasilah saja, katanya. Hanya sebagai perantara saja. Kita bersemedi, kemudian kita nyembelih ayam, dan ini sebagai wasilah yang memberikan kita kekuatan dan kekebalan itu Allah, kata dukun tadi. Tayyib. Nah, ini dari mana sisi syiriknya? Dari mana letak kesyirikan seorang dukun ini? Mungkin bagi orang-orang awam percaya, oh dukun ini Masya Allah, dia bersandar kepada Allah. Dia mengatakan ini semua atas izin Allah Ta'ala. Dari mana letak kesyirikannya? Tayyib. Ya, ketika dia menisbatkan sesuatu sebab, ketika dia mengatakan ini adalah sebab dia kebal, dia mengatakan ini adalah sebab dia sakti. Dan dari mana dia tahu? Secara ilmiah itu bukan sebagai sebab. Orang kalau mau sebab secara ilmiah ya minum obat. Dan juga minum, baik itu minum obat-obat herbal atau obat-obat kimia secara sebab. Tetapi dia mengatakan ini keris ini, dari mana secara ilmiahnya bahwasanya ini dijadikan Allah sebagai sebab? Dari mana dia tahu? Tidak ada secara ilmiah, dan juga tidak ada di dalam nas. Kita berobat ketika kita masuk angin dengan habbatus sauda. Kita berobat ketika kita misalnya kurang enak badan dengan madu. Karena memang di dalam nas ini adalah sebab, ini adalah obat. Maka kita berobat dengan madu tersebut. Nah, ini dukun tadi mengatakan, tayyib, keris ini yang memberikan kesaktian. Tidak secara syariat, tidak juga secara ilmiah, secara sunnatullah. Secara sunnatullah kauniyah tidak juga demikian. Maka dia di sini telah mengada-ngada. Seakan-akan dia menciptakan sebab. Seakan-akan dia menciptakan sebab yang tidak diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini letak kesyirikan. Kadang banyak dukun-dukun tersebut kadang mengucapkan kata-kata demikian yang kadang mengelabui orang yang datang ke tempatnya. Tayyib, hampir rata-rata. Karena tidak ada dukun yang mengatakan bahwasanya saya ini bisa menyembuhkan. Ini aja orang mungkin udah ragu-ragu. Ya. Tapi dia mengatakan saya ini hanya sekedar sebab. Saya hanya sekedar usaha. Tayyib. Yang diberikan Allah kelebihan, yang diberikan Allah ya sedikit karomah. Tayyib. Maka kemudian dia membuat baca-bacaan yang tidak ada nasnya di dalam Al-Qur'an, apalagi di dalam sunnatullah kauniyah. Maka di sini dia telah membuat sebab. Tayyib, seakan-akan dia telah menciptakan sesuatu yang tidak diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ruqyah yang tidak ada sumbernya dari ruqyah, yang tidak ada sumbernya dari Al-Quran, yang tidak ada sumbernya dari As-Sunnah, maka dia hukumnya syirik. Ada orang jampik-jampik dan lain sebagainya. Tayyib. Dan seseorang tersebut diberikan kesembuhan walaupun dia melakukan praktek dukun, praktek sihir dan lain sebagainya, ya bisa jadi Allah berikan kesembuhan. Karena memang dalam catatan Lahul Mahfuz seseorang itu sembuh. Sama seperti seorang misalnya bernazar, saya kalau lulus besok, kalau Allah berikan saya kelulusan, saya akan sedekah kepada fakir miskin, 40 fakir miskin. Tayyib. Maka kata Nabi SAW, nazarnya tersebut tidaklah kemudian merubah takdirnya yang dahulu. Tidak merubah.
Dia memang ditakdirkan Allah lulus, tapi kemudian dia menyangka dia lulus itu karena nazarnya. Dan itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innahu la ya'ti bi khair. Nazar itu tidaklah mendatangkan kebaikan, akan tetapi justru mengeluarkan kebakhilan seseorang. Seseorang bakhil, pelit beribadah kepada Allah. Dia kalau dikasih dunia, kalau hajatnya dikabulkan, baru beribadah. Kalau tidak demikian, tidak beribadah. Maka apa yang dilakukannya tersebut tidak akan merubah. Tidak akan merubah takdirnya di Lauhul Mahfuz. Tapi mungkin dia menganggap bahwasanya ini adalah dari nazar saya tadi. Maka dari itu hukum nazar di dalam syariat hukumnya makruh. Makruh seseorang bernazar. Tapi kalau dia sudah bernazar, sudah diucapkan, bukan hanya di hati saja, sudah diucapkan, maka wajib untuk dia tepati. Wajib untuk dia tepati dan berdosa apabila dia tidak menepati nazarnya tersebut. Tayyib. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab yang kita bahas pada malam hari ini adalah ucapan yang semisalnya ketika seseorang mengatakan bahwasanya sebagaimana kehendak Allah dan kehendak Anda. Hal ini terlarang sebagaimana dari hadis Qutailah bahwasanya seorang Yahudi datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yahudi dari kata Yahuda, salah satu anak dari Nabi Yakub, Yahuda, yang kemudian pindah ke bahasa Arab menjadi dal, Yahuda. Taib anna Yahudiyan atalin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, dan Yahudi ini adalah agama dan bukan agamanya Nabi Musa. Nasrani itu adalah agama dan bukan agamanya Nabi Isa alaihi salam. Agamanya Nabi Isa alaihi salam dan umatnya, agama Nabi Musa alaihi salam adalah Islam. Dan itulah yang disebut dengan Islam am, Islam umum. Sebagaimana Yakub berwasiat kepada anak-anaknya, wasabiha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Islam am. Adapun Islam yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Islam khas, Islam khusus. Karena dengan dibangkitkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini menasahkan, menghapuskan semua syariat-syariat sebelum beliau. Maka tidak boleh ada umat Nasrani mengatakan saya hanya beriman kepada Isa saja, tidak beriman kepada Muhammad. Begitu juga kaum Yahudi mengatakan saya hanya beriman kepada Musa saja, tidak mau beriman kepada Muhammad. Karena telah ada Nabi terakhir, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka semua manusia dari kabilah manapun dia, dari agama, dari umat manapun dia, maka dia harus beriman kepada Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Musa di dalam kitab Taurat, begitu juga Nabi Isa dari kitab Injil telah mendapatkan kabar dari Allah Subhanahu Wa Taala yang akan datang nanti seorang nabi min ba'dismuhu Ahmad. Begitu juga di dalam kitab Taurat yang mereka mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana mereka mengenal anak laki-laki mereka sendiri. Tapi dasar orang Yahudi mengetahui kebenaran tetapi tidak diamalkan. Mereka mengakui bahwasanya Muhammad itu betul nabi karena ciri-cirinya persis ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di bawah pundak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tumbuh rambut yang sebagai tanda stempel kenabian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Taurat. Tayyib, maka tidak bisa mengelak mereka bahwasanya Muhammad bin Abdullah ini adalah betul nabi. Tayyib, tetapi kata mereka nabi untuk orang Arab. Kata mereka nabi untuk Bani Ismail. Kalau kami masih menunggu nabi yang dikabarkan oleh Musa, masih menunggu nabi yang dikabarkan oleh Isa. Karena semua para nabi dan rasul dulunya dari anak-anaknya Ishak, bukan dari anaknya Ismail. Memang betul demikian.
Tapi mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka sebelum Nabi Shallallahu alaihi wasallam dibangkitkan, diutus, mereka sudah berkumpul di Madinah. Karena mereka memang sedang menunggu Nabi terakhir. Makanya orang-orang Madinah cepat masuk Islam gara-gara orang-orang Yahudi. Orang-orang Madinah telah masuk Islam ketika bertemu dengan Rasul, orang Yahudinya tidak ada yang masuk Islam kecuali beberapa gerintir seperti Abdullah ibnu Salam, pendeta Yahudi yang masuk Islam. Yang lainnya tidak beriman. Nah, ini Yahudi. Tahu tapi kemudian tidak diamalkan. Berbeda dengan Nasrani. Orang Nasrani beramal tanpa ilmu. Maka orang yang mendapatkan ilmu dari para ulama, kalau dia tidak mengamalkan ilmunya, maka mereka seperti sifat-sifatnya seperti sifat-sifat Yahudi. Orang awam yang beramal tanpa ilmu, maka kelakuan mereka seperti sifat-sifatnya orang-orang Nasrani. Maka kemudian faqala, Yahudi tersebut mengatakan kepada Nabi, innakum tusyrikun, kata Yahudi, sesungguhnya kalian ini melakukan kesyirikan. Taquluna masya Allah wa syi'ta, kalian mengatakan masya Allah wa syi'ta. Ini Yahudi tahu bahwasanya itu syirik. Lagi-lagi ini Yahudi tahu itu syirik, karena mereka memang mendapatkan ilmu. Orang Yahudi ini orang berilmu, memang cerdas. Wa taquluna wal ka'bati, dan kalian juga mengucapkan, maksudnya di sini umat Nabi Muhammad maksudnya, karena memang Islam tersebar ketika di Madinah dan banyak para sahabat yang baru masuk Islam dan belum tahu tentang Islam. Tayyib. Dan juga ada yang mengucapkan wal ka'bati, bersumpah dengan Ka'bah. Tetap saja tidak boleh, walaupun Ka'bah adalah kiblat kita, walaupun Ka'bah adalah rumah Allah yang suci, yang setiap sholat kita menghadapnya, dan juga ketika kita haji dan umrah kita tawaf di situ, tapi tetap saja tidak boleh kita bersumpah dengan nama Ka'bah. Nabi Muhammad juga adalah Nabi kita, makhluk yang paling mulia di sisi Allah, pun tidak boleh kita bersumpah atas nama atau dengan nama Nabi Muhammad. Dan barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya syirik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Jami' Tirmidzi, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah taala, maka dia telah menyekutukan Allah, telah berbuat kesyirikan. Dalam bab apa? Dalam bab ta'zim. Dalam bab ta'zim, mengagungkan sesuatu. Kalau dia mengagungkan sesuatu yang dia jadikan sebagai sumpah tersebut itu setara dengan Allah, sebagaimana orang-orang kafir Quraisy, mereka bersumpah demi Lata dan Uzza, maka syirik, maka sumpah yang seperti ini adalah syirik besar. Tapi kalau dia meyakini bahwasanya Ka'bah Nabi Muhammad dan yang dia jadikan sebagai sumpah tersebut di bawah Allah Ta'ala, artinya masih di bawah Allah, dan Allah yang paling agung, yang paling tinggi, maka ini hukumnya syirik kecil. Tayyib. Fa'amarahu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aradu an yahlifu an yaqulu wa rabbil Ka'bah. Maka kemudian Nabi mengajarkan umatnya ketika bersumpah maka mengucapkan wa rabbil Ka'bah, demi Tuhan Ka'bah. Jadi bukan wal Ka'bah, tapi demi Tuhan Ka'bah, wa rabbil Ka'bah. Wa an yaqulu ma sya'allahu tsumma syi'ta, dan agar mereka mengucapkan ma sya'allahu tsumma syi'ta, kemudian kehendakmu. Jadi tidak boleh mengatakan sebagaimana kehendak Allah dan kehendakmu, tidak boleh. Tapi boleh kita mengatakan sebagaimana kehendak Allah dan kemudian sesuai dengan kehendak Anda. Dan yang lebih sempurnanya lagi dan lebih tingginya lagi adalah kita mengatakan masya Allah wahdah, sebagaimana kehendak Allah saja. Tayyib. Di dalam pembahasan qadar, di dalam pembahasan akidah bil qadar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak yang kita sebut dengan masyiah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak yang kita sebut dengan iradah
Ada perbedaan antara iradah dan masyiah. Kalau kita katakan Masya Allah, artinya masyiatullah, sesuai dengan kehendak Allah, ini adalah sesuatu yang pasti terjadi. Sesuatu yang pasti terjadi. Tayyib. Tapi kalau kita katakan iradatullah, kehendak Allah, iradah, ini bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Allah menghendaki adanya iblis, adanya kekufuran, adanya kesyirikan, adanya orang-orang munafik, adanya syaitan, adanya orang berbuat maksiat. Ini namanya masyiah. Masyiah, sesuatu yang memang terjadi, dan Allah ciptakan ini sebagai ujian untuk manusia. Tapi sesuatu yang harus terjadi ini, dia belum tentu diridai oleh Allah. Tayyib, belum tentu dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Adapun nanti sesuatu yang diinginkan oleh Allah dan dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu namanya nanti iradah syar'iyyah. Iradah syar'iyyah. Allah menghendaki Umar ibn Khattab masuk Islam. Allah ridho dengan Islamnya Umar bin Khattab. Tayyib. Dan terjadi sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya iradah kauniyah. Tayyib. Jadi di sini ada iradah syar'iyyah, ada iradah kauniyah. Tapi kalau masyiah itu hanya kauniyah saja. Jadi masyiah tidak terbagi menjadi dua. Masyiah tidak terbagi menjadi dua. Yang terbagi menjadi dua ini adalah iradah syar'iyyah dan iradah kauniyah. Iradah kauniyah itu sama dengan masyiah. Iradah kauniyah itu sama dengan masyiah. Perbedaannya, kalau iradah kauniyah atau masyiah yang dikehendaki oleh Allah, dia sesuatu yang pasti terjadi. Tayyib, pasti terjadi. Tapi belum tentu diridhoi oleh Allah. Adanya iblis, ya memang kehendak Allah. Tidak mungkin di alam semesta ini terjadi tanpa kehendak Allah. Tapi apakah iblis dan kelakuannya diridhoi oleh Allah? Tidak. Nah, ini namanya masyiah. Tayyib. Adapun iradah tadi terbagi menjadi dua, ada iradah syar'iyyah dan ada iradah kauniyah. Iradah syar'iyyah ini sesuatu yang diinginkan oleh Allah terjadi dan Allah meridhoinya. Seperti Islamnya Umar bin Khattab. Allah menginginkan seluruh makhluk, seluruh manusia beragama Islam. Tayyib. Nah, ini namanya iradah syar'iyyah. Tayyib, iradah syar'iyyah. Allah menginginkan seluruh makhluk, seluruh manusia beragama Islam. Allah menginginkan semua muslim menegakkan salat 5 waktu. Itu yang Allah inginkan dan Allah ridhoi. Tapi apakah itu terjadi? Bisa jadi terjadi, bisa jadi tidak. Tayyib. Allah menginginkan Allah ridho kepada seorang muslim apabila dia sholat. Tapi apakah muslim itu dia sholat? Ya, jadi individunya bisa jadi sholat, bisa jadi tidak. Nah, itulah iradah syar'iyyah. Tapi kalau iradah kauniyah sama dengan masyiah. Yang dikehendaki Allah terjadi, maka pasti terjadi. Allah Subhanahu wa taala ketika menghendaki sesuatu, masya Allahu kan, tayyib, wa ma lam yasha lam yakun. Masya Allahu kan, apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi, masyiah. Wa ma lam yasha lam yakun. Dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pasti tidak akan terjadi. Ini namanya masyiah. Adapun iradah tadi ada dua. Ada iradah syar'iyyah dan ada iradah kauniyah. Allah menginginkan kita Islam, Allah menginginkan kita sholat. Tapi apakah kemudian semua manusia realnya, kenyataannya Islam, kenyataannya sholat? Tidak. Tayyib. Baik. Ya, karena memang ada kelompok Qadariyah dan ada kelompok Jabriyah yang tersesat di dalam bab qadar, karena mereka tidak membeda-bedakan antara iradah syar'iyyah dan iradah kauniyah. Tayyib.
Kelompok Jabriyahnya mengatakan katanya bahwasanya kita manusia ini tidak ada masyiah. Kita manusia ini tidak ada masyiah. Tayyib. Tidak ada kehendak. Kita adalah makhluk yang tidak punya pilihan. Kita ini seperti orang terpaksa katanya. Ini kelompok Jabriyah. Jadi tidak ada punya pilihan kita. Ini kelompok Jabriyah. Di sana ada kelompok Qadariyah. Kelompok Qadariyah yang mengatakan bahwasanya manusia itu yang menciptakan perbuatannya itu adalah dirinya sendiri. Nggak ada kaitannya dengan Allah. Yang menciptakan perbuatannya itu adalah dirinya sendiri, bukan Allah. Dan kehendaknya adalah kehendak yang mutlak, tidak ada kaitannya dengan Allah. Ini kelompok Qadariyah. Ketika dia berkehendak, ini ya kehendaknya sendiri, itu bukan kehendak Allah. Tayyib. Tapi kalau Jabriyah, enggak, ini semua katanya kehendak Allah. Maksiat dan lain sebagainya, kehendak yang dia maksud di sini adalah manusia terpaksa. Tayyib. Jadi kalau dalam kelompok Jabriyah, mereka menganggap kehendak itu semuanya syar'iyah. Tayyib. Kalau kelompok kelompok Jabriyah, mereka mengatakan semua kehendak itu adalah syar'iyah. Adapun kelompok Qadariyah mengatakan semua kehendak Allah itu adalah kauniyah. Jadi mereka memang tidak membedakan antara dua hal tersebut, yang akhirnya kemudian mereka tersesat di dalam bab qadar. Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan kehendak makhluk, dan kita diberikan pilihan, dan kita tidak dipaksa. Akan tetapi kehendak kita, akan tetapi pilihan kita itu mengikuti, itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, liman syaa'a minkum ay yastaqim. Siapa di antara kalian yang mau istiqomah? Jadi Allah katakan di situ liman syaa'a, siapa di antara kalian? Artinya Allah berikan kepada kita pilihan. Siapa yang beriman, beriman. Siapa yang mau kufur, kufur. Akan tetapi kata Allah, wa ma tasyauna illa an yasha'allahu rabbul alamin. Dan apa yang kalian kehendaki tersebut sesungguhnya itu di bawah kehendak Allah. Karena perbuatan kita, tayyib, perbuatan kita ini adalah kehendak kita sendiri, tetapi hakikatnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciptaan Allah di sini terjadi baik itu dia ridhoi atau dia tidak ridhoi. Karena memang iradah tadi ada dua. Allah menciptakan iblis, Allah menciptakan kekufuran, Allah menciptakan kemaksiatan, Allah menciptakan orang-orang munafik, Allah menciptakan makanan-makanan yang haram. Ini kehendak Allah, dan Allah ciptakan hal-hal tersebut, keburukan, kekufuran, kesyirikan sebagai ujian untuk manusia. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan keburukan, Allah ciptakan kebaikan. Allah berikan kepada kita kehendak. Allah fasilitasi kita akal. Allah fasilitasi kita panca indera. Allah fasilitasi kita hati. Allah turunkan kitabnya. Allah utus rasulnya, yang kemudian kita diberikan pilihan. Apakah kita mau beriman atau kufur? Tayyib. Dan pada akhirnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Kita yang tidak tahu apa takdir kita nanti di akhirat, maka kita di dunia ini hanya berusaha dengan maksimal mungkin, berusaha semaksimal mungkin. I'malu. Pada akhirnya kita akan dimudahkan ke tempat terakhir kita. Kita akan dimudahkan ke tempat terakhir kita, surga atau neraka. Taib. Nah, inilah salah satu dari hikmah mengapa kita tidak tahu tempat kita di surga atau neraka. Padahal kita sudah ditakdirkan oleh Allah.
tempat kita masing-masing di ini sudah ditakdirkan oleh Allah, surga atau neraka. Tapi tidak ada yang tahu. Malaikat Jibril pun tidak tahu takdir kita. Taib. Kecuali siapa yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari para malaikat, dari malaikat dan juga dari para rasul. Rasul yang diberikan wahyu, fulan di surga, fulan di surga. Tidak ada yang tahu takdir manusia, tidak ada yang tahu takdir makhluk kecuali Allah Subhanahu wa taala dan siapa yang diberi wahyu oleh Allah taala. Taib. Karena kita tidak tahu apa takdir kita di akhirat nanti, surga atau neraka, maka inilah justru yang membuat kita sungguh-sungguh beramal. Karena kita tidak tahu. Kalau saja saya tahu saya sudah pasti masuk surga, taib, maka saya santai-santai saja di rumah, gak mau lagi ibadah, pasti masuk surga. Kalau saya sudah tahu saya menjadi penghuni neraka, saya jahat sekalian, pasti masuk neraka, mau gimanain lagi. Maka hikmahnya adalah agar kita kemudian berusaha sekeras mungkin, berusaha sekuat mungkin untuk bisa menggapai surga Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak tahu takdir kita kemana. Tayyib. Kemudian kata beliau, walahu aidan an Ibnu Abbas anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma syaa Allah wa syi'ta faqala aj'altani lillahi nidda bal ma syaa Allah wahdak. Tayyib. Dan juga dari Ibnu Abbas bahwasanya ada seseorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma syaa Allah wa syi'ta." Ada seseorang berkata kepada Nabi, "Ma syaa Allah," sebagaimana kehendak Allah, wa syi'ta, dan kehendak Anda. Faqala, maka kemudian Nabi marah dan mengatakan kepada laki-laki tadi, "Aj'altani lillahi nidda." Apakah engkau menjadikan saya sekutu bagi Allah Ta'ala ketika engkau mengatakan tadi sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak Anda? Maka Rasul di sini mengatakan, aja'altani lillahi nidda. Apakah engkau menyekutukan Allah dengan saya? Taib, bal masya Allah wahdah. Akan tetapi masya Allah wahdah, akan tetapi sebagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagaimanapun kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang paling mulia di sisi Allah, tetap saja tidak boleh disamakan dengan Allah. Nah, ini sahabat, dia tidak mungkin menganggap Nabi Muhammad sama dengan Allah, tidak mungkin. Tapi dari sisi lafaz ini mengandung persamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang kemudian mengatakan tidak masalah kata-kata kufur ini asal jangan diyakini katanya. Tidak masalah mengucapkan selamat tayyib atas kelahiran Isa dan lain sebagainya. Tidak masalah berdoa seperti doanya mereka dan mengaminkan doa-doa orang-orang kafir asal jangan diyakini dan lain sebagainya. Nah, ini tidak ada di dalam konsep Islam. Walaupun Anda meyakini hal yang berbeda dari lafaz tersebut, tetapi lafaz yang Anda ucapkan tersebut haram. Karena di dalamnya terdapat unsur kesyirikan. Karena di dalamnya terdapat unsur kekufuran. Karena di dalamnya terdapat unsur seakan-akan Anda mengakui agama orang lain, seakan-akan Anda membenarkan keyakinan orang lain. Tayyib. Maka kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tayyib, tidak boleh kemudian mengucapkan kata-kata kufur, kata-kata syirik, walaupun hanya secara lafaz, walaupun tidak diyakini. Tayyib. Dan ini juga adalah bagian adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Azan dulu. Baik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'du. Kemudian kata beliau wal ibni majata an Tufaili akhi Aisyah li ummiha qala ra'aitu ka'anni ataitu ala nafarin minal yahud. Jadi dia bermimpi, ini Tufail bermimpi bahwasanya dia bertemu dengan orang Yahudi dalam mimpinya.
Dan dia mengatakan kepada orang-orang Yahudi, "Innakum la antumul qaumu laula annakum taquluna Uzair ibn Allah." Kalian adalah kaum yang baik kalau saja kalian tidak mengatakan Uzair itu anak Allah. Maka kemudian Yahudi tersebut membalas, "Kalian juga adalah kaum yang baik kalau saja kalian tidak mengatakan Masya Allahu wa sya'a Muhammad." Tayyib. Jadi orang Yahudi tahu bahwasanya ada dari umat Nabi Muhammad ini yang mengatakan Masya Allahu wa sya'a Muhammad, menyamakan Nabi Muhammad dan Allah dalam lafaz. Coba marartu binafarin minan Nasara. Kemudian dia dalam mimpi itu juga bertemu dengan kelompok Nasrani dan dia mengatakan kepada Nasrani tersebut, "Kalian adalah kaum yang baik kalau kalian tidak mengatakan Al-Masih, Isa Al-Masih itu adalah anak Allah. Kalau kalian tidak mengatakan itu, kalian adalah umat yang baik." Maka kemudian kelompok Nasrani itu juga mengatakan, "Kalian juga adalah umat yang baik kalau kalian tidak mengatakan Masya Allahu wa sya'a Muhammad." Kemudian kata beliau, ketika beliau pagi, beliau kabarkan kepada Rasulullah SAW akan mimpinya tersebut. Maka kemudian Nabi SAW membenarkan mimpinya. Nabi SAW membenarkan mimpinya. Ya seperti Abdullah bin Zaid yang bermimpi mendapatkan pelajaran dari seseorang terkait bagaimana cara mengabari masuknya waktu sholat. Abdullah bin Zaid mendapatkan mimpi ada orang yang mengajarkannya lafaz-lafaz sholat, lafaz-lafaz azan, memanggil orang untuk sholat. Begitu juga Umar bin Khattab. Jadi bukan wahyu yang disampaikan kepada Rasul, tapi kemudian Abdullah bin Zaid dan juga Umar bin Khattab menyampaikan bahwasanya dia juga melihat. Tayyib, Umar melihat sebagaimana yang dilihat oleh Zaid. Maka kemudian Tayyib sebagaimana dilihat oleh Abdullah bin Zaid. Maka kemudian Rasul membenarkan mimpi yang dilihat oleh Abdullah bin Zaid dan Umar bin Khattab tersebut. Dibenarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sini orang Yahudi mengatakan demikian, mengatakan kebenaran. Nasrani juga mengatakan kebenaran, bahwasanya ucapan Masya Allah wa sya Muhammad itu tidak boleh, itu syirik. Yahudi mengatakan demikian, Nasrani juga mengatakan demikian. Dan subhanallah, kebenaran itu dari manapun dia datang, maka dia adalah dhalatul mu'min. Dia adalah kebaikan yang dimiliki oleh seorang mukmin yang hilang. Aina wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Dan di mana saja dia mendapatkannya, maka seorang mukmin tersebut dia lebih berhak untuk mendapatkannya. Walaupun hadis itu dilemahkan oleh Syekh Albani rahimahullah, tapi maknanya sahih kata para ulama. Hikmah itu adalah dhalatul mu'min, sesuatu yang hilang dari seorang mukmin, artinya barangnya yang hilang. Dan kapan dia temukan hikmah tersebut, maka dia adalah orang yang paling berhak mendapatkannya. Maka kebenaran walaupun dia keluar dari mulut Yahudi, kebenaran walaupun dia keluar dari mulut Nasrani, maka kita tidak boleh kemudian menolaknya. Tidak boleh kita menolaknya walaupun dia keluar dari mulut musuh kita sendiri. Tayyib. Walaupun dia keluar dari mulut orang kafir sekalipun, walaupun dia keluar dari mulut ahlu bid'ah, kalau dia adalah kebenaran, maka kita katakan itu adalah kebenaran. Dan kalau sesuatu tersebut batil, walaupun dia keluar dari mulut para ulama-ulama salaf, keluar dari mulut salah satu dari para tabi'in, walaupun keluar dari mungkin salah satu dari para sahabat, karena para sahabat tidak ada yang maksum secara personal, tapi secara umum, secara kebanyakan, secara ijma' mereka masuk. Tapi secara personal, Tayyib, tidak ada yang masuk. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berfatwa bolehnya nikah mut'ah. Tayyib, Ibnu Abbas berfatwa. Tapi kemudian dibantah oleh Ali radhiyallahu anhu. Tayyib, bahwasanya pendapat Ibnu Abbas tersebut salah. Kata Ali kepada Ibnu Abbas, innaka imru'un ta'ih.
Sesungguhnya engkau adalah orang yang linglung, orang yang bingung, yang tidak tahu. Kata Ali kepada Ibnu Abbas ketika dia memfatwakan bolehnya nikah mut'ah. Tayyib. Maka kebatilan, walaupun dia datang dari mulut guru kita, walaupun dia datang dari mulut orang tua kita sendiri, tayyib, maka kita katakan itu adalah kebatilan dan tidak boleh kita terima. Dan kebenaran, kalaupun dia datang dari mulut musuh kita, mulut orang kafir sekalipun, mulut orang yang kita benci sekalipun, maka kita tidak boleh menolak kebenaran. Dan orang yang menolak kebenaran itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa? Orang yang sombong. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kibr, sombong itu adalah ketika seseorang menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Itulah kesombongan. Tayyib. Maka kemudian di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Tufail, hal akhbarta biha ahadan? Apakah mimpimu tersebut telah engkau ceritakan kepada orang lain? Qultu na'am. Kata Tufail, iya. Maka Rasul kemudian langsung berdiri, langsung kemudian naik mimbarnya di Masjid Nabawi. Kemudian beliau memuji Allah dan berkhutbah, yang kemudian dia mengatakan, amma ba'du fa inna Tufailan qad ra'a ru'ya akhbaru biha man akhbaru minkum. Sesungguhnya Tufail telah melihat, telah bermimpi dan telah mengabarkan mimpinya tersebut kepada salah satu di antara kalian. Jadi Rasul khawatir ini sudah tersebar, maka Rasul kemudian yang langsung menyampaikannya. Wa innakum qultum kalimatan yamna'uni kadza wa kadza. Dan kalian mengucapkan kata-kata yang saya bukannya tidak mau menyampaikannya itu salah, tapi kata para ulama, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di sini menunggu wahyu turun kepada beliau. Tayyib. Dan kemudian kata beliau, fala taqulu ma syaa Allahu wa syaa Muhammad. Maka ketika turun wahyu kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, baru kemudian beliau menyampaikan, kata beliau, fala taqulu ma syaa Allahu wa syaa Muhammad. Janganlah kalian mengucapkan masya Allah wa syaa Muhammad, walakin qulu masya Allah wahdah. Akan tetapi katakanlah masya Allah wahdah. Jangan katakan sebagaimana kehendak Allah dan kehendak Muhammad, tapi katakanlah kehendak Allah semata. Maka Nabi saja, makhluk yang paling mulia, Nabi yang paling mulia pun tidak boleh kita samakan dengan Allah, walaupun dari sisi lafaz. Walaupun dari sisi lafaz, apalagi dari sisi keyakinan. Tayyib. Maka dari itu ada kasidah Burdah yang ditulis oleh Busairi pada abad ke-7, dan kasidah ma'ruf di sini. Di dalam kasidah tersebut dia ingin memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi pujiannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut adalah pujian yang berlebihan. Pujian yang berlebihan. Tayyib, maka hati-hati kita. Hati-hati kita. Ketika mencintai seseorang, kita wajib cinta kepada Rasul, tapi jangan sampai melebihi kecintaan kita kepada Allah. Dan juga jangan menyamakan kecintaan kepada Rasul seperti kecintaan kepada Allah. Jadinya syirik. Kecintaan Allah itu nomor 1, kecintaan Rasul baru nanti nomor 2. Kalau kita samakan, ini hukumnya syirik nanti. Kita wajib cinta kepada Rasul, tapi kita harus tahu batasannya. Tayyib. Lanjut. Khalas. Tayyib. Ini lagi panas-panas ya ini. Baru mau menjelaskan qasidah Burdah. Tayyib, insyaallah kita lanjutkan nanti di lain kesempatan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.